Kedatangan pendekar aneh. Ai, rupanya Nyai Derimas yang datang. Ado aponian dengan Raden Gatra, Nyai. Ngapo kamu datang terpisah-pisah cak ini? Di mano Nyai Belingis? Raden Sabtu yang berpandangan luas segera menjura hormat. Ia paham sekali jika nenek yang berada di depannya itu adalah sosok manusia aneh. Terkadang dia bisa berperangai baik, kemudian dengan cepat dapat menurunkan tangan jahat. Ai, Raden Sabtu, jangan kamu lindungi muridku Raden Gatra itu. Dio lambudike aku hari ini. Madai aku ditinggalkannya di hutan dewekan waktu nangkap kodok ijo. Sisip mato dikit, budak ini lah minggat. Nyai Derimas mengetuk-ngetuk tanah tempat dia berdiri dengan tongkat kepala ular. Tongkat yang berada di genggamannya itu adalah senjata maut yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan para depati yang kini menjadi tamu di Padepokan Tinggi Panular. Madai sama dengan masa, budike sama dengan bohongin. Oh ya, para depati baiknya kamu istirahat dulu di pesanggerahan. Aku masih ada urusan dengan Nyai Derimas. Aku yakin kedatangan mereka ini bukan sekedar sanjo, tapi pasti ada keperluan penting dengan ayahku. Bukan cak itu, Nyai. Oh ya? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Di mano Nyai Belingis? Raden Sabtu dengan cerdas meminta para depati menyingkir dari tempat itu. Mereka yang paham dengan keadaan, bergegas menyingkir. Kecuali yang terluka ringan juga dipapa oleh para murid Padepokan menuju pesanggerahan. Sanjo sama dengan bertandang. Ai, cacam, ngapo Raden Sabtu nanyoke kakak Belingis terus? Kesumangan apa kamu? Nyai Derimas terkekeh. Suaranya terdengar seram karena menyerupai pekikan yang memekakkan telinga. Jika saja Raden Sabtu tidak memiliki kekuatan batin, pastilah saat itu ia sudah terhipnotis oleh suara wanita sakti nan aneh tersebut. Ai cacam sama dengan umpatan kaget, kesumangan sama dengan kangen. Tiba-tiba berkelebat datang sesosok bayangan. Orang itu berperawakan cebol dan yang mengenakan baju dombrang kebesaran. Jika orang tak tahu siapa dirinya, pastilah ia akan ditertawai karena penampilannya yang norak itu. Ngapo kamu ngelarang Raden Sabtu nanyoke kabar aku, Derimas? Apo kau cemburu, Nyai? Kali ini si kakek cebol yang terbahak. Nanyoke sama dengan bertanya, Ai, jelah nian, rupanya Nyai Belingis takut ditinggalke dengan Nyai Derimas. Sedengat bae Nyai nilah khawatir kalu-kalu lakinya diambek budak mudo. Selamat datang di Padepokan kami, Nyai Belingis. Raden Sabtu kembali memberi hormat. Jelah nian sama dengan benar sekali, sedengat sama dengan sebentar. Ai, kalau ado yang galak ngambek Belingis nih, lajulah. Aku ikhlas. Tampang lah buruk, banyak tai gigi pulo cak itu, siapa wong yang nak ngendakenya? Nyai Derimas bersungut marah. Ia membanting-bantingkan kakinya ke tanah. Ngambek sama dengan ngambil, banyak tai gigi sama dengan banyak omong, ngendakenya sama dengan menghendakinya. Sepasang suami istri ini dulunya adalah musuh Raden Kuning. Mereka menculik Raden Gatra karena kesal dengan Mentrabang, kakek dari Raden Gatra. Tetapi setelah melalui adu tanding, akhirnya Pangeran Arya Mataram yang bijaksana memperkenankan sepasang suami istri sakti itu membawa cucu keponakannya itu untuk dididik mewaris ilmu-ilmu mereka yang aneh. Sebelumnya sepasang pendekar aneh itu adalah saudara seperguruan Mentrabang. Saat di usia muda, ketiganya terikat janji untuk saling mengangkat murid terhadap anak keturunan mereka di masa mendatang. Karena urusan lama itulah, Pangeran Arya Mataram akhirnya memberi pengertian kepada Raden Kuning agar merelakan anaknya diasuh oleh sepasang suami istri berperilaku ganjil itu. Pacak pulo kamu ini ngolah ke wong tuwok cak aku ini, Raden Sabtu. Payu biar urusan kita ini dak lamo, antar aku betegah dengan ayah kamu. Ada hal penting yang nak kami sampaikan kepada beliau. Belingis akhirnya mengucapkan kata-kata yang bisa dimengerti oleh Raden Sabtu. Ngolahke sama dengan mempermainkan, betegas sama dengan bertemu. Sepasang suami istri itu, kemudian diantarkan oleh Raden Sabtu menuju kampung Lubuk Rukam yang berada di sebelah utara Padepokan. Sependidih air, mereka sudah tiba di rumah yang dituju. Rumah penuh ukiran itu berbahan kayu jati. Meskipun pewarnanya sudah luntur di sana-sini karena termakan usia, namun rumah yang ditempati oleh orang nomor satu kampung itu, masih terlihat megah. Yang menjadi ciri khas dari rumah tersebut adalah gebyok yang berukiran lambang keraton Jipang, ceplok mawar 9 yang diukir di atas punggung bulus. Itu adalah salah satu petunjuk yang akan memberikan identitas bahwa pendiri kampung Lubuk Rukam merupakan keturunan raja di Jipang dan Demak. Raden Gatra belum berusia 17 tahun, napo kamu lah datang ke sini?
Pasti kedatangan kamu ini bukanlah untuk mengantarkan cucuku itu, ujar Pangeran Arya Mataram. Tamunya dipersilakan duduk di teras rumah. Ai, kalau itu masih lama, Pangeran. Kami datang ke sini karena suatu hal yang sangat penting, jelas Belingis. Apa perihal itu, Belingis? Kami baru balik dari perantauan di Malaka. Di sana kami mampir ke istana Sultan Malaka untuk melepas rindu jingok istana yang mewah itu. Nah, saat di istana itulah kami bertemu dengan rombongan Wong yang ngaku sebagai utusan kerajaan Banten. Mereka dikawal Wong Tambi yang bersorban. Belingis membuka cerita dengan raut wajah serius. Ia sempat terhenti untuk mengambil nafas, sebelum melanjutkan ceritanya. Awalnya kami cuma nguping bae pembicaraan mereka tuh. Wong yang ngaku utusan Banten itu berencana nak buat kacau di Palembang. Saat itu kami baru tahu kalau Keraton Palembang nak buat acara tanding pencak persahabatan antara kerajaan di Semenanjung Malaka. Nah utusan Banten itu minta izin untuk mewakili Malaka menghadiri undangan Keraton Palembang. Cucung kamu ini yang dasar ngelatak. Wong Tambi tuh dijahilinyo. Laju gara-gara budak kecik ini kami boleh masalah di sano. Nyai Derimas memotong cerita. Raden Gatra yang disebut-sebut dalam cerita justru tertawa sendiri. Meski tampan, bocah berusia 10 tahun itu juga memiliki perilaku tak kalah aneh dengan gurunya. Ngelatak sama dengan petakilan. Yo, kami laju dak tahan nak jajal ilmu Wong Tambi itu. Tapi ternyata kami dak sanggup melawan ilmunya yang aneh. Untung kami pacak belari. Tapi akibatnya Derimas luka dalam kena pukulan beracun Wong Tambi. Untung pulau di hutan parak sini banyak kodok ijo. Itulah yang aku jadi ke obat Derimas, jelas Belingis. Wong Tambi sama dengan orang India. Coba kulihat luka Nyai Derimas. Pangeran Arya Mataram meminta Nyai Derimas menunjukkan lukanya. Tanpa rasa sungkan, perempuan berwatak aneh itu menyingkap kain kebayanya. Kaki kanannya nampak hitam membiru. Pangeran Arya Mataram segera mengenali racun yang melukai perempuan sakti itu. Sepertinya aku kenal luka beracun ini, tetapi di mana? Pangeran Arya Mataram seperti mengingat-ingat sesuatu sebelum akhirnya ia melanjutkan pembicaraannya. Lukamu ini tak akan bisa sembuh sempurna hanya dengan mengobatinya dengan air liur kodok hijau. Pangeran Arya Mataram merubah gaya bahasanya. Suasana yang sebelumnya cair, berubah menjadi tegang ketika orang yang disegani di Keraton Palembang itu merubah mimik wajahnya menjadi sangat serius. Payu tolonglah istri aku ini, Pangeran. Belingis tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Pangeran Arya Mataram. Meskipun merasa risih, namun Pangeran Arya Mataram mafhum jika orang yang kini berhadapan dengannya itu berperilaku aneh dan tidak bisa ditebak wataknya. Oleh karena itu, ia memilih tidak mengindahkannya. Ayo, Raden Gatra, kamu bawa Nyai Derimas ke dalam rumah. Kalau dibiarkan lebih lama, racunnya akan naik ke hati. Pangeran Arya Mataram kemudian mempersilakan para tamunya masuk ke rumahnya. Ia lalu memanggil istrinya, Mimi Aisyah untuk menanak air di dalam tempayan besar. Pria, yang sudah berangsur sepuh itu memasukkan aneka akar, daun dan tumbuhan obat ke dalam tempayan. Sependidih air, ia meminta Nyai Derimas masuk ke dalam air yang mendidih itu. Tanpa banyak bertanya, perempuan aneh itu langsung merendam dirinya di dalam tempayan yang tengah dipanaskan di atas bara api itu. Keinginannya untuk segera sembuh membuat ia mampu bertahan dalam suhu air yang panas. Sebentar saja, air yang semula berwarna putih dan beraroma wangi bunga berubah menghitam dan tercium bau amis menyengat. Rebusan air obat ternyata perlahan-lahan telah berhasil mengeluarkan racun pukulan Kiranam di kaki Nyai Derimas. Bara api untuk memanaskan air dikurangi. Air di dalam tempayan tetap hangat, tetapi warnanya terus berubah menjadi hitam pekat. Cukuplah, kamu berendam di dalam tempayan, Derimas. Sekarang bilaslah tubuhmu dengan pakaian yang sudah disediakan istriku Mimi Aisyah. Setelah engkau siap, aku akan menaburkan serbuk obat di kaki kananmu yang terluka, ujar Pangeran Arya Mataram. Dengan cekatan Nyai Derimas keluar dari dalam tempayan. Ia mengambil pakaian bersih yang telah disiapkan tuan rumah dan bergegas menuju kamar mandi untuk bersalin pakaian. Belum sampai ia di tempat yang dituju, tiba-tiba Raden Gatra yang usil melompat ke dalam tempayan obat yang telah bercampur racun ganas. Jangan masuk ke tempayan itu, Raden Gatra. Biur, pekik suara Mimi Aisyah terlambat. Bocah laki-laki tanggung yang masih terhitung cucunya itu telah berendam di air beracun.